Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Nafil. Gimana kabarnya Bu Nafil ini? Ya, alhamdulillah saya sehat, Pak Radis. Ya, tetapi begini, Pak. Eh, Iya. apa ya? Kurang baiklah untuk perasaan saya. Masih ada yang mengganjal di hati saya. Wah, kenapa ini Bu Nafil? Monggo-monggo kalau mau ngobrol-ngobrol, ayo. Nggih, Pak. Ini loh, Pak. Apa saya itu sedang berpikir ya. Saya melihat perkembangan anak-anak saya ini bagaimana ya? Semakin lama kok ini apa? Saya lihat itu kurang minat gitu kalau untuk membaca buku itu. Saya berpikir di rumah, kenapa ya anak-anak kok seperti ini gitu. Di awal mula masuk dulu itu ya, ya tidak seperti itu. Kemudian masuk di semester 2 kok saya lihat malas, seperti malas gitu membaca. Oh, gitu. Jadi, eh, tujuan kita ngobrol kali ini apa ya Bu, kalau boleh tahu mendengar? Permasalahannya lagi Hmm, kayak tadi, Bu. Gimana, ya, Bu? Gimana, Bu? ya maksud saya untuk pertemuan hari ini itu saya bisa menyampaikan seluruh masalah saya, kekhawatiran saya tentang anak-anak saya kelas 5 itu yang males untuk membaca buku, yang sukanya itu membaca lewat HP, sukanya bermain HP. Sampai sekarang saya masih belum menemukan solusinya. Jadi saya Oh, harap tujuan kita saat ini, pertemuan kita saat ini menemukan solusi untuk itu. oh, jadi pertemuan kita hari ini Bu Nafil ingin cari tahu solusi dari Benar permasalahannya sekali. anak tadi, gitu. Oke, benar sekali, Pak. Oh, gitu ya. Nah, tadi Bunafil, tadi kan Bunafil bilang kalau bahwasanya anak-anak ini apa gitu, kurang begitu minat kan membaca gitu. Oke, benar sekali. Sukanya Gitu itu main HP ya. atau membaca juga lewat HP. Saya suruh belajar, apa maksudnya saya suruh belajar di buku, pulang membawa buku paket, itu katanya males. Males, Bu. Berat saya membacanya lewat HP saja, karena saya juga download buku paket di Play Store, jadi saya bisa belajar lewat HP. Gitu, Pak, katanya, Pak. Kata anak-anak. Oh, gitu. Nggih. Gitu. Jadi kira-kira kalau menurut Bunafil ini, gitu, yang menyebabkan anak-anak seperti itu tuh apa ya, Bu? Ya? Oh iya, dari seluruh siswa hanya satu yang suka membaca buku, ya. Yang lain yang tidak suka membaca buku itu setelah saya identifikasi itu karena ini apa? Pertama itu karena males. Banyak yang bilang, "Males, Bu, berat, bukunya itu berat, tebal." Gitu. Yang kedua, karena nggak bagus gambarnya ketika dilihat di buku, lebih bagus dilihat di ini apa di HP, lebih cerah katanya gitu. Ketika dilihat di buku, bulak, tidak menarik, bukunya juga tidak baru, lungset katanya begitu, Pak. Mhm. Gitu ya, berarti itu tadi beberapa alasan yang dikatakan sama anak-anak gitu ya, berarti. Sekarang uh, dari yang disampaikan anak-anak tadi, kira-kira yang sudah pernah dilakukan Bunafil untuk mengatasi masalah tersebut itu apa Bunafil? Solusi yang Hmm, sudah pernah itu lakukan. ya, untuk saat ini saya hanya melakukan yaitu tadi pertama saya mengidentifikasi kenapa ya kok tidak suka membaca buku. Ketika saya tahu permasalahannya karena itu males, berat. Kemudian saya berkonsultasi dengan kepala sekolah. Saya melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah. Jika dengan jenengan ini akhirnya saya melakukan
apa ya, konsultasi ke jenengan ini. Saya ini Pak, apa, memberikan informasi bahwa terlalu lama melihat HP itu bisa menyebabkan kesehatan terganggu, yang terutama kesehatan mata, yang kedua kesehatan saraf. Saya jelaskan jika kalian ingin matanya sehat, syarafnya sehat, harus mengurangi pemakaian HP. Saya bilang begitu. Ya, tapi apa ya, anak-anak itu ya ada yang menggubris saya, ya ada juga yang masih tetap ketika ketika saya jelaskan bahaya dari banyak bahaya dari apa sering main HP atau terlalu lama main HP itu sekitar berapa anak ya? Ada separuh anak lah, separuh separuh dari 20 anak itu yang mulai apa rajin membaca buku, mulai meninggalkan HP. Tapi kan separuhnya lagi seperti tidak percaya terhadap saya gitu loh. Mungkin karena saya ini bukan tenaga kesehatan mungkin jadi mereka kurang percaya gitu. Mungkin Pak Mungkin. itu kalau menurut saya. Jadi dari yang dikatakan Bonafil tadi kan Bonafil sudah melakukan strategi ya yang Ya, sudah benar. mengingatkan anak-anak, terus juga sudah berkolaborasi dengan bapak kepala sekolah. Terus tadi Bonafil juga bilang bahwasanya itu hanya separuh yang bisa. Kira-kira menurut Bu Nafi ada nggak? Tadi Bu Nafi juga bilang anak-anak tidak begitu percaya dengan Bu Nafi karena Bu Nafi bukan dari segi orang bukan dari orang kesehatan. Kira-kira Oke. Bu Nafi apa yang akan Bu Nafi lakukan dengan pemikiran-pemikiran seperti itu? Langkah selanjutnya yang akan Bu Nafi lakukan itu apa Bu? Iya, saya berencana akan memanggil ini bekerja sama atau berkolaborasi dengan tenaga kesehatan seperti eh, apa dokter atau pegawai puskesmas seperti perawat gitu, dokter dan perawat. Ya, saya akan apa minta tolong untuk memberikan apa ya penyuluhan ke anak-anak, penjelasan ke anak-anak bahaya dari pemakaian HP yang terlalu lama gitu. Selain itu kan harapan saya setelah saya apa memberikan itu anak-anak percaya. Kita yang menjelaskan itu tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua, rencana saya juga akan ini Pak, apa saya bekerja sama dengan Koramil atau dengan Polsek itu kan banyak sekali anak-anak itu yang cita-citanya ingin menjadi polisi, ingin menjadi tentara begitu. Jika matanya rusak atau kesehatan mata terganggu, kan mereka tidak bisa meneruskan cita-citanya yang seperti itu gitu. Jadi akan saya berkolaborasi dengan itu tadi dengan dokter, perawat dan juga Polsek dan Koramil. Semoga saja nanti bisa membawa perubahan. Ya, saya pikir strategi yang sudah diambil sama Bu Nafi sudah cukup bagus tuh ya. Ya, tadi kan panjenengan sanjang kalau bahwasannya uh, mereka mungkin tidak percaya dengan karena Bonafil memang bukan dari orang kesehatan. Jadi strategi Bonafil tadi yang pertama memanggil atau mendatangkan dari orang kesehatan, kemudian yang kedua tadi juga uh, mendatangkan guru dari beberapa profesi biar mereka tuh paham pentingnya untuk menjaga kesehatan mata. Nah, setelah yang Bonafil lakukan tadi, ukuran daripada keberhasilan dari keberhasilan yang Bu Nafi lakukan tadi strategi dua strategi tadi apa Bu? Oh iya, harapan saya setelah saya melakukan strategi tadi, keberhasilan itu ya sekitar 9 lah, di angka 9. Itu harapan saya, Pak. Jadi yang semula saya beritahu, saya yakinkan tentang bahaya terlalu lama bermain HP itu sekarang kan
50%-nya di angka 5. Ya, saya berharap nanti naik lagi ke angka 9. Meskipun tidak bisa ke angka 10. Ya, syukur-syukur kalau bisa ke angka 10. Tapi harapan saya ya itu tadi usaha yang saya lakukan berhasil di angka 9. Ya, ya. Saya pikir Bonafil pasti bisa untuk bisa melakukan itu, asalkan ada komitmen yang pasti dari Bonafil, kemudian juga uh, dengan usaha-usaha dan strategi yang Bonafil lakukan itu pasti akan menghasilkan memberikan hasil yang maksimal buat anak-anak. Kemudian tadi jenengan kan juga bilang Pak kan yang panjenengan libatkan untuk menyelesaikan permasalahan itu tadi kan berarti uh, kayak tadi tenaga kesehatan sama tenaga profesi itu ya. Nggih, nggih. Yeah. Tapi kira-kira untuk yang bisa membantu jenengan lagi siapa untuk bisa menjaga komitmen jenengan untuk bisa berhasil itu? Nggih, saya ini berencana untuk memanggil wali murid. Nggih, bukan memanggil tapi memberikan parenting juga ke wali Oh, murid. Jadi setelah bukan hanya anak-anak yang diberikan pengertian itu, tetapi wali murid juga. Jadi wali murid dan anak-anak diberikan apa pengetahuan oleh tenaga kesehatan tadi dan juga dari Polsek dan Koramil, dan saya juga menekankan lagi kepada orang tua agar lebih memberikan pengawasan kepada putra-putrinya gitu. Mungkin juga kalau menurut saya ini ya, kalau orang tua sendiri kan banyak yang saya tanya itu sudah apa ya, sudah seperti tidak digubris oleh anak-anak itu gitu ya. Jadi nanti kita kumpulkan antara anak dan orang tua dengan melibatkan instansi lain, kemudian saya akan keyakinan atau kesepakatan antara orang tua dan wali murid, dan juga antara murid dengan guru, saya dengan murid, orang tua dengan anaknya, seperti itu. Kita membuat kesepakatan. Seperti yang pernah kita lakukan dulu, kan kita juga pernah membuat kesepakatan kelas. Tetapi kesepakatan kelas yang dulu kita buat itu tidak masuk di dalamnya ini, tidak bermain HP lama itu tidak masuk. Jadi kita membuat ulang karena memang waktu kita membuat kesepakatan kelas itu belum ada kejadian seperti ini, jadi tidak masuk di dalam kesepakatan kelas. Nah, ini rencana saya mau membuat kesepakatan kelas ulang atau kesepakatan kelas lagi yang mencakup masalah ini, begitu. oh, ya. Jadi saya pikir apa yang sudah disampaikan sama Bu Nafil itu sudah cukup bagus dengan semua yang Bu Nafil sampaikan tadi. Jadi insya Allah akan berjalan dengan baik. Jadi gimana sekarang perasaannya Bu Nafil? Setelah kita ngobrol-ngobrol tadi, sudah mendapatkan solusikah dari permasalahannya Bu Nafil? Iya, Pak. Saya merasa begini, yang tadi ada di hati saya yang begitu mengganjal, sedikit, 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 lama-lama habis, ya sudah tidak ada lagi. Seperti saya itu mendapatkan penyelesaian gitu. Meskipun belum terrealisasi, ini kan baru rencana, tapi sepertinya Ya, itu sudah hilang yang ada, permasalahan yang ada itu. Semoga saja memang apa ketika terrealisasi memang benar-benar benar-benar bisa teratasi sampai ke angka 10 yang seperti ya. Pak Mungkin tanyakan. Amin, amin, amin. Di, sekarang tindak lanjut. Kira-kira kapan lagi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi untuk membahas tindak lanjut daripada yang strategi-strategi yang sudah Ibu Nafi lakukan nanti. Ya, kalau menurut saya ya ini Pak, apa secepatnya kita akan membuat
pertemuan lagi. Dan pertemuan ini kita laksanakan dengan terus-menerus, continue sampai Oh, benar-benar berhasil 100% gitu. Bukan hanya dengan kita saja, tetapi dengan guru-guru yang lain. Kita pecahkan masalah ini dan meminta pendapat dengan guru-guru yang lain. Ya, barangkali mereka punya saran yang lebih bagus lagi. Manten. iya, iya, iya. Baik, alhamdulillah. Berarti kan sudah selesai permasalahannya sebetulnya Philip, sudah mendapatkan solusi. Semoga dengan perbincangan kita ini bisa mendapatkan jalan yang terbaik buat permasalahan kita. Terima kasih Pak Radit. Ya, sama-sama, Bu Nabil.